Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar bersama, masih ingat kan dengan saya? Pastinya ingat dong, saya Firda Istiqomah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat belajar semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi kelas 9 semester 2, yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh mengenai keunggulan di bidang ekonomi. Apakah kalian tahu pusat-pusat keunggulan ekonomi? Jadi, Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat, yuk mari kita ikuti pembahasan selanjutnya dengan penuh semangat ya. Oke, di materi ini kita akan membahas 3 pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berada di Provinsi Papua. Perusahaan ini mengembangkan, memproses, dan mengekspor biji yang mengandung tembaga, emas, dan juga perak. Adapun kontribusi perusahaan ini bagi negara adalah yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, penanaman investasi. Yang ketiga, pembelian barang dan jasa domestik. Lalu yang keempat, pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara. Perusahaan tambang minyak negara adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia, seperti bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Oke, berikut kita lihat beberapa kilang minyak Indonesia milik Pertamina. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kilang minyak Pangkalan Berandan. Kilang ini milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengelolaan 1 Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Kapasitasnya mencapai 5.000 barel per hari. Sayangnya, kilang ini sudah ditutup sejak awal tahun 2007 dikarenakan tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Yang kedua, kilang Dumai atau Seipengking. Kilang ini terletak di Riau. Kilang ini menghasilkan berbagai produk bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak. Yang ketiga, kilang Cilacap. Kilang ini terletak di Pulau Jawa. Kilang ini satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan bas oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Yang keempat, kilang Balikpapan. Kilang ini terletak di Kalimantan Timur. Tugas kilang ini adalah mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Yang kelima, kilang Kasim. Kilang ini terletak di Desa Malabani, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Lokasinya berada di sekitar kilang PetroChina dengan dasar pertimbangan menghemat biaya transportasi, mengurangi biaya investasi, tersedia area yang luas, dan jauh dari pemukiman penduduk atau berada di tengah hutan. Yang keenam, kilang Balongan.
Kilang ini terletak di Indramayu, Jawa Barat. Kilang ini adalah kilang paling terakhir yang dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki. Kilang ini memiliki nilai strategis karena menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Yang ketujuh, Kilang Cepu. Berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran Nomor 5, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya menjamin pertahanan dan pengadaan BBM di Pulau Jawa. Yang ketiga, Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan bagian dari budaya Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3. Yang pertama, batik tulis. Batik ini dibuat dengan tangan dan memerlukan waktu 2-3 bulan. Yang kedua adalah batik cap. Batik cap ini dibentuk dengan cap dan menyelesaikannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Yang ketiga adalah batik tulis. Batik tulis ini diselesaikan dengan melukiskan kain putih dan serat kain alami. Begitu ya, teman-teman. Selanjutnya, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia sangat berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Yang pertama, pengaruhnya adalah migrasi penduduk. Manusia melakukan perpindahan untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan perpindahannya beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Adapun perpindahan penduduk ada yang bersifat permanen dan ada juga yang bersifat sementara. Yang kedua, transportasi. Pusat keunggulan ekonomi membawa pengaruh terhadap terjadinya perpindahan penduduk. Nah, terjadinya perpindahan penduduk tentu saja harus didukung oleh sarana transportasi yang memadai. Pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Diharapkan dengan tersedianya sarana transportasi tersebut dapat terjadi proses interaksi sosial, budaya, dan ekonomi antar penduduk berjalan dengan baik. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pendidikan. Globalisasi dalam bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama perkembangan ekonomi, karena pusat keunggulan ekonomi membutuhkan tenaga ahli dan terampil. Yang kelima, pekerjaan. Berkembangnya pusat keunggulan ekonomi berdampak pada bertambahnya produksi barang dan jasa. Barang dan jasa ini akan berpengaruh pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga lapangan kerja semakin luas. Begitu ya. Cukup menarik kan, teman-teman? Kita belajar mengenai pusat keunggulan ekonomi dan pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pusat keunggulan ekonomi di negara kita akan semakin maju dan berkembang. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.